of faith. Ibadah kedua kita belajar walk by faith. Ibadah satu kita belajar tentang act of faith, atau dalam bahasa Indonesianya tindakan iman. Sebelum saya lanjut dalam firman Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah mengucapkan ulang tahun saya banyak sekali. Ada yang WA, ada yang buatin saya video, macam-macam. Weh, thank you so much, ya. Tapi satu hal, kado terindah buat saya adalah ketika kalian berubah hidupnya. Ya, gembalamu ini berjerih lelah, berjuang. Kadang menangisi kalian satu-satu loh, saya doakan. Tujuannya satu, kita bisa sampai kepada keselamatan yang utuh. Itu kado terindah buat saya, ya. Karena tahun demi tahun pengembalaan saya, orang yang menyelamati saya begitu luar biasa. Hari ini gak jelas hidupnya, kemana entah, sedih saya. Maka berjuang ya. Amin saudaraku. Kita mau hidup benar aja, ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang iman, itu sudah dibahas, saya pernah membahas di dalam pendalaman Alkitab. Iman 2 sesi, tapi ini saya akan lebih detail di dalamnya. Kalau kita dengar iman itu dengan berbagai versi dari teolog, dari berbagai pandangan, dan dari berbagai cara mereka menafsirkan tentang iman. Tetapi hari ini saya cuma mau berkata dengan simpel saja, melepaskan segala sesuatu itu adalah tindakan iman. Katakan amin dulu. Karena melepaskan segala sesuatu itu seringkali orang anggap dirinya sebagai jasa dia berkorban untuk Tuhannya. Jadi orang, saya tiap kali di sini gambarnya orang begini ya, lama-lama pintar gambar orang. Saudaraku, ketika dia melakukan sesuatu untuk Bapaknya, untuk Tuhan, dia berjuang di dalam hari-hari hidup. Ini seakan-akan dia sedang meminta reward. Meskipun memang ada upahnya, tapi seringkali orang yang saya sebut konteksnya hari ini adalah orang Kristen, dia melakukan banyak hal, dia berjuang hidup kudus, hidup suci, dia melepaskan segala sesuatu dari ikatan. Dia di dalam dirinya, dia menganggap dirinya sudah berjasa. Dan seakan-akan dia boleh berkata begini sama Tuhan, layak aku diberkati. Tetapi saudaraku, melepaskan segala sesuatu, pagi hari ini saya mau ajarkan di awal, saya mau ngomong dulu begini. Itu adalah iman. Dan kalau seseorang belum melepaskan segala sesuatunya, dia belum beriman. Karena begini, trust in God, percaya kepada Tuhan itu berarti barter. Ada sesuatu yang ditukar di situ. Kalau tidak percaya, tidak akan ada barter. Maka banyak orang Kristen yang merasa dirinya sudah barter, tetapi sebetulnya belum. Jadi contoh begini deh, gambarnya begini. Ini seorang laki-laki nih. Ada satu cewek dia suka nih. Ini noni cantik nih di sini. Ini cowok ini, saya gambarkan kembali lagi. Iman tadi apa? Melepas segala sesuatu. Tapi saya tambahi, iman itu adalah cinta. The true love. Kalau boleh saya kasih tahu begini saudaraku, semakin orang itu beriman sama Tuhan, berarti dia semakin cinta sama Tuhannya. Laki-laki kalau dia cinta sama pasangannya, sama cewek yang dia suka, dia akan
mengorbankan segala sesuatunya yang dia mau, dia akan turuti untuk memenuhi, untuk fulfill. Fulfill itu gimana ya? L-nya 2. Ya udah deh, pokoknya begitu ya. L-nya 2 ya? 1 ya, fill-nya 2. L-nya. Nah, untuk fulfill semua kebutuhan dari wanita ini. Jadi boleh saya katakan begini, ku mau cinta Yesus selamanya. Itu artinya begini, aku mau beriman kepada Dia selamanya. Aku cinta kepada Tuhan berarti aku mau beriman kepada Tuhan. Artinya begini, semakin hari semakin cintaku semakin dalam ke Tuhan. Artinya aku lepaskan semua kepentingan diriku, ku arahkan untuk kepentingan Tuhan. Matius 19 ayat 16 sampai 26 ada firman Tuhan berkata begini. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormati ayah ibumu, kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna." Oke, ada gambaran lagi. Dari perikop ini, tadi yang dikatakan hukum. Amin. Taurat. Dia sudah lakukan. Dia masih di level baik. Tapi di sini ada syarat lagi. Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna." Pergilah, jualah segala milikmu, berikan itu kepada orang miskin, maka kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Saudaraku, ayat ini menyingkapkan kepada kita begini. Bukan yang salah, bukan kayanya. Halo? Anda kaya itu tidak salah. Memang harus kaya kalau bisa. Kamu harus kaya, kenapa? Ada banyak orang yang bisa kau berkati, kau lakukan pekerjaan Tuhan pun kau berkati dengan kayamu. Makanya kayanya nggak salah. Yang masalah adalah ketika orang itu melekat dengan kekayaannya. Ketika orang itu tidak berani barter kekayaannya itu. Semua yang dia miliki itu all belongs to God. Maka saya mau kasih tahu saudaraku, perbedaan orang kaya di anak muda ini dalam perikop ini dengan Sakeus beda. Sakeus berani memberikan ketika dia berjumpa dengan Yesus. Ada sesuatu yang mengubah hidupnya. Dia berani berkata, "Separuh hartaku kuberikan kepada orang-orang yang pernah aku peras." Dia berani rela kehilangan segala sesuatu. Maka Yesus berkata, telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Beda gak? Sama-sama kaya, sama-sama punya duit, tapi beda cara dia merespon. Yang satu ketika dia berjumpa dengan Tuhan, yang satu dia menolak untuk mengiring Tuhan, tidak rela memberikan apa yang menjadi bagian hidupnya. Tapi satunya lagi Sakeus, aku berikan separuhnya, ku berikan, ku bagikan.
Di dalam Ibrani 11 ayat 1, ini kalimat yang sangat sering diucapkan ketika membahas tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pertanyaannya, Ibrani 11 ayat 1 ini, harapannya apa? Banyak pengkhotbah, banyak teolog, banyak pengajar, banyak gereja mengajarkan harapannya tidak tepat. Harapan yang benar dimaksud di dalam Ibrani 11 ayat 1 adalah amin. Kehendak Allah. Harapannya bisa melakukan kehendak Allah sejak di bumi. Harapannya fokus, dia bisa fulfill untuk memenuhi semuanya. Kriterianya masuk ke langit baru, bumi baru. Tetapi hari ini banyak dipelesetkan. Harapan-harapan yang diajarkan di gereja-gereja. Harapan-harapan tentang bagaimana kau punya bisnis yang baik. Bagaimana kau selamat dari semua masalah. Bagaimana kau bebas dari sakit penyakit. Itu bukan harapan yang benar, saudaraku. Maka saya mau katakan, act of faith, tindakan imanmu seringkali meleset karena kau mengisi harapanmu dengan sesuatu yang tidak tepat yang dimau oleh Allah. Anda sampai sini mengikuti saya? Kita harus hidup benar, saudaraku. Kalau enggak, harapan-harapanmu pasti harapan-harapan yang semu. Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, demikian juga iman. Jika iman tidak disertai perbuatan-perbuatan, pada dasarnya iman itu mati. Orang merasa punya iman, tetapi imannya digantolkan kepada harapan yang semu. Mati, saudaraku. Maka saudaraku, gambarannya begini. Harapan-harapan ini harus tepat. Harapanmu apa sih? Harapanmu harus sampai di sini. Ketika engkau hidup hari ini, hari-hari hidup, kau jalani, bisa melakukan ini semua. Aku mau melakukan kehendak Allah terus. Lah gimana caranya, pastor? Caranya begini, saudaraku. Manusia akan mati di balik kubur. Inilah eternal life. Imanmu itu adalah iman atau cintamu atau tindakanmu harus menyongsong sampai melewati batas kubur, melewati kekekalan ini. Maka apa yang harus dibarterkan dalam hidupmu? Saya kasih tahu, semuanya di sini. Prestasimu, harga dirimu, kebaikanmu, semuanya. Berani nggak kau barter? Semuanya ini nggak boleh kembali ke Anda karena Anda merasa berjasa. Tidak boleh. Semuanya kembali. All belongs to God for my eternal life. Kalau orang sampai di titik ini, saudaraku, dia sadar dia mau mencintai Tuhan. Dari grade 1% sampai ke 100%, dia berjuang terus di dalam rema hidup ini. Hari-hari hidup, dia memperjuangkan terus up. Dia naik sampai 100%. Percayalah, orang begini nih ya, orang begini tidak akan bergeming dengan keadaan hidupnya. Dulu saya tidak paham ini, saudaraku. Saya mencoba menghidupi ini dan saya berjuang di titik ini hari ini. Maka kemarin ada orang yang telepon saya sampai ngomong begini. Kalaupun ada orang-orang yang meninggalkan saya, misal nih, gereja pelayanan tinggal, saya tidak bergeming. Mungkin tahun lalu saya belum bisa di titik ini. Tahun ini no worries saya. Kenapa? All belongs to God. Saya lakukan bagian saya untuk eternal life. Saya lakukan hari ini pelayanan bukan untuk nilai diri. Oh, supaya tenar, supaya apa? Enggak. Tidak ada sama sekali. Tuhan tahu, saudaraku. Maka hari ini apa yang menjadi tugas tanggung jawab hidupmu, saudaraku?
Hari ini kau mulai sadar, kalau kau memang benar-benar cinta sama Tuhan, berarti kau harus benar-benar beriman sama Tuhan. Kalau kau benar-benar beriman sama Tuhan, berarti kau harus benar-benar melepaskan segala sesuatunya, kepentingan dirimu untuk Tuhanmu. Sampai di sini Anda mengikuti saya? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Karena begini, proyeksi kekristenan itu adalah tadi yang saya katakan, melakukan kehendak Bapa dan sampai di dalam langit baru, bumi baru. Artinya begini, engkau dan saya dalam hari-hari hidup, tindakan imanmu adalah semua hal yang terjadi kompleks hidupmu, itu adalah sesuatu sarana yang Tuhan titipkan kepada engkau dan saya, untuk engkau dan saya semakin sempurna seperti Bapa. Dan itu harus dimulai dengan rela kehilangan segala sesuatu. Baru orang bisa dituntun Tuhan. Kalau orang hanya bisa melakukan hukum, saya kira belum mengalami perubahan kodrat. Lah ini loh, kodrat, kamu mau sempurna, kodratmu harus dirubah. Cara ngerubah kodrat, hari-hari hidup. Kau harus bertarung di hadapan Tuhan, bahwa aku harus benar di pemandanganmu Bapa. Sampai di titik aku bisa berbuat segala sesuatu sesuai dengan pikiranmu, sesuai dengan perasaanmu, sesuai dengan apa yang kau mau aku selesaikan dalam hari hidupku. Itu orang Kristen begitu. Maka kalau sudah begitu, tidak ada pelayanan ngambek, saudaraku. Saya ngomong ini benar, saya jengkel lihat orang Kristen ngambek pelayanan. Di sini nggak ada, saudaraku. Nggak ada, di sini nggak ada. Tapi di luar sana banyak. Dulu saya oknumnya. Mutong. Kalau nggak sesuai maunya, mutong dia. Loh, kamu ini hidup untuk Tuhan. Betul nggak? Tadi ceritanya begitu kan? Sekarang pelayanan, kerja, menikah, punya anak, studi, semua. Oh, bilang, lah kok mutong sama manusia? Halo? Kok mutong? Ini saya ngomong ini, jujur Bapak Ibu, bangsawan surgawi tidak memikirkan dirinya, tapi memikirkan Tuhan dan perasaannya. Ini yang susah, ini yang banyak orang yang, makanya kemarin saya ngomong, paradigma, sampai baju dibuat itu ya karena ini, supaya mengingatkan. Karena ini yang susah. Pikiran, coba ya diulang lagi dikit nih. Perasaan. Sampai apa loh? Kehendak. Pikiran, perasaan, kehendak. Masuk nih, mulai dari panca indera. Ya lihat, pastornya kok begitu. Masuklah ke pikiran. Pikirannya kalau tidak dipegang Tuhan, mulai rusak nih. Kok ngono? Mulai rusak. Setan tahu, setan itu udah tua, saudaraku. Jutaan tahun umurnya. Dia tahu. Ini waktunya masuk, dia jadi pangkalan kek. Mulai, pikiranmu mulai asumsi, keluar negatif. Ketika keluar negatif, perasaanmu mulai kacau. Betul nggak? Betul nggak? Yang biasanya saya jalan cuma halo, shalom, shalom. Nanti bisa orang ngomong, pastornya sombong sekarang. Pastornya nggak lihat saya, nggak mau nyalamin saya ya sekarang ya. Sombong kamu pastor, hah? Mulai perasaannya ngurat marit. Saya khotbah, Anda melihat saya, tidak begitu. Tidak begitu, saudaraku. Mulai nih. Mulai rusak nih. Setannya udah mulai masuk. Kehendaknya mulai keluar. Keluarnya dari apa? Mulut. Kamu digojlok tuh, pelayanan terus tuh. Kamu digojlok tuh, pelayanan terus tuh. Hei, mulutmu nih loh.
Hati-hati loh, saya ngomong ini jujur saudara. Kita nggak akan pernah bisa sampai ke langit baru bumi baru kalau quality-mu begitu. Mulut udah mulai manas-manasin yang lain, ngomporin. Ngapain sih pelayanan? Apalagi di kita 2 kali. Ngapain pelayanan 2 kali? Enak bobok tau. Ngapain pelayanan 2 kali? Mulut mulai. Setan pakai saudaraku. Ini endingnya selain di mulut, kelakuan. Juntrungnya apa? Ngambek pelayanan, ngambek sama Tuhan, nggak mau ini, nggak mau itu. Pertanyaannya ku balik lagi. Katanya you love God. Kok ngambek pekerjaan Tuhan lu mainin? Di sini nggak ada. Nih saya cerita aja. Di sini baik-baik. Ini loh. Halo, paham nggak poin-poin yang saya berikan? Katanya Anda melayani Tuhan. Kok ngambek? Berarti Anda sedang melayani siapa? Ego diri. Anda belum melayani Tuhan. Kalau Anda melayani Tuhan, Anda jadi partnernya Tuhan. Contoh, Leo bermasalah sama saya. Saya tahu saya segera merecover dia. Kamu, Vania, tahu Leo baru ngambek sama pastor. Ojo jadi bensin. Malah gue jadi bensin, suar, gede gini. Itu nggak boleh. Itu bukan tindakan iman. Seorang pribadi yang punya tindakan iman, dia tahu segala sesuatunya harus aku lakukan sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. Amin nggak saudaraku? Makanya nggak usah baperan, senggol kiri kanannya. Lu senggol, lu ora kelem nyenggol tuh gini. Senggol, ojo baperan, ojo baperan. Maka dari itu saudaraku, saya ngomong ini supaya kita semua, minggu depan saya akan mulai masuk ke dalam pengajaran bagaimana cara kerja iblis. Saya akan bongkar roh pemecah belah, ular-ular dalam gereja. Saya akan ajarkan itu satu-satu. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kehidupanmu dan kehidupanku adalah ibadah. Itulah kehidupanmu dan kehidupanku. Apa yang kita lakukan setiap hari, kegiatan kita setiap hari, kita harus mewujudkan bahwa aku beriman kepada Engkau Tuhan. Artinya apa? Semua hal. Contoh ya, ketika pikiranmu rusak, yang kau lihat mengecewakan dirimu. Manusiawi gak sih pastor sakit hati pertama? Oke, tapi gak boleh lama. Kalau saya ngomong gak sakit hati itu lebay deh. Gitu, saya teriak istri, kamu itu, gitu misal. Mesti sakit hati kan? Aduh, suamiku kok begitu sih? Apalagi kalau pria-pria sudah mulai berumur itu seringkali, maaf, seringkali bentak-bentak istrinya. Bertobat loh, di sini nggak boleh. Di sini nggak ada ya? Coba, ngomong baik-baik ya. Oh. Ada ya? Nggak boleh. Biasanya pria-pria kalau udah berumur, Bapak Ibu, itu tambah kaku gitu loh. Yang perempuan biasanya tambah bawel. Jadinya cekcok gitu loh. Saya cuma mau kasih tahu, ketika perempuan-perempuan ya, ketika dibentak begitu ya, pikiranmu kan mulai rusak nih. Tapi itulah tindakan imanmu, ibadahmu tiap hari ke Tuhan. Tunjukkan cintamu, faithmu ke Tuhan itu dengan cara apa? Tindakan iman. Aku mengampuni suamiku. Lu mengampuni piye toh Pak? 70 kali 7 kan katanya Tuhan. 70 kali 7 atau 70 kali 70 ya? 70 kali 7 deh. 70 kali 70 kebanyakan. 70 kali 7 deh. Berarti 490 dong pastor. Enggak, maksudnya seterusnya, terus mengampuni. Tahu nggak saudaraku? Ini tindakan iman. Ketika engkau disakiti, kau mengampuni. Ketika engkau diomongi yang tidak baik, kau tetap mengampuni. Terus. Itulah yang dikatakan apa? Segala sesuatu yang tidak kau lihat hari ini, tapi menjadi harapan. Apa yang kau harapkan?
Melalui aku mengampuni sesamaku, mengampuni orang-orang yang menyakiti diriku, aku diperlakukan tidak baik, harga diriku dicoreng, nama baikku, semuanya aku lakukan karena harapanku melakukan kehendak Bapa. Beda tau isiannya? Tuh ditampilin tau. Isiannya beda nggak? Paham nggak sampai sekarang? Bukan apa yang kau harapkan terus Tuhan kasih dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kan harapan kita banyak. Punya mobil, punya rumah, punya cucu, punya pacar. Pacarnya harus kayak itu siapa yang dulu Boys Before Flower itu siapa? Itu siapa kayak Korea itu ganteng itu? Lee Min Ho. Aku mau kayak Lee Min Ho. Yang kita harap metune Lekman. Aduh, Bapak Ibu, ngerti ya? Jadi kita harus tahu. Orang yang telah mewujudkan imannya dalam tindakan melepaskan segala sesuatu, itu adalah mereka yang berhak memiliki pengharapan kebangkitan seperti yang Paulus katakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan itu. Maka hari ini harapanmu apa? Di restart ulang. Kalau harapanmu tentang dunia, kau tidak akan mengalami eternal life bersama dengan Bapa. Karena imanmu itu harus kau bangun sampai, artinya gampangnya begini deh. Iman berarti cinta. Iman itu cinta. Beriman ke Tuhan berarti cinta sama Tuhan. Semakin beriman, semakin cinta sama Tuhan. Cintamu ke Tuhan itu akan membawa dirimu sampai di satu titik segalanya untuk Tuhan. Petrus menulis kepada jemaat di Asia Kecil waktu itu. Surat Petrus 1 dan kedua. Saya tidak usah jelaskan ya, surat Petrus 1 untuk siapa, kedua untuk siapa. Penerima surat Petrus itu adalah mereka yang bersedia dan rela menderita demi kepercayaannya mengiring Yesus. Jadi bukan hanya syahadat di mulut, aku percaya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Tetapi penerima surat Petrus hari itu, dia menunjukkan bahwa ketika aku mengucapkan kredo, syahadat itu, selain itu aku lakukan dalam tindakan imanku. Mereka mempertaruhkan hidup mereka. Kalau kita mempersoalkan hal ini dengan pertanyaan begini, Tuhan, apa yang harus aku lepaskan? Anda bisa jawab nggak itu? Berani nggak ngomong begitu? Tuhan, apa yang harus aku lepaskan dalam hidupku? Orang kaya itu seringkali harga dirinya tingginya sekedip-kedipnya, saudaraku. Kok kasih buat Tuhan pekerjaan Tuhan, kok naik begini kepalamu? Ditoklek Tuhan, bar gue ini. Kau jangan merasa berjasa. Kau memberi pun dari apa yang Tuhan beri dalam income-mu 1 bulan dengan yang kau beri, belum seberapa kok kau beri. Jujur deh. Sakius tuh separuhnya. Berani gak seperti Sakius? Gak berani. Maka jangan salah. Kalau kelakuanmu tidak menggambarkan engkau penghuni kerajaan surga, hati-hati. Kau berani gak bertanya, apa yang harus kupertaruhkan Tuhan? Kau berani gak bertanya, saya sering katakan ini, penderitaan apa yang harus kualami supaya aku bisa sampai ke langit baru, bumi baru? Guru-guru doa itu saya menderita sekarang, saudaraku. Gara-gara doa saya itu apa yang, penderitaan apa yang harus aku alami supaya aku bisa sampai ke langit baru, bumi baru? Itu tahun 2022 saya katakan itu ke Tuhan. Dan sampai hari ini benar, saudaraku, saya menderita sekali. Menderita mengiring Yesus. Kalau Bapak Ibu keluar sana tanya Stephen Lim, oh banyak versi, saudaraku. Tapi kau lihat hidupku hari ini. Saya orang yang brengsek dulu. Tapi hari ini saya hidup untuk Tuhan. Saya mau hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Karena imanku adalah cintaku ke Tuhan. Aku mau mendapatkan langit baru, bumi baru. Petrus berkata, di tulisannya juga berkata begini,
Bergembiralah akan hal itu, penderitaanmu itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita dengan berbagai-bagai pencobaan. Itulah yang membuktikan kemurnian kita mengiring Tuhan apa enggak. Berat loh. Makanya ojo mutungan. Kau belum mencucurkan darah, saudaraku. Kau masih suruh pelayanan saja, kau sudah katakan kau digojlok. Apa kau? Itukah standar seorang pelayan Tuhan? Saya malu melihat begitu-begitu. Saya kadang, Bapak Ibu, setiap hari Minggu, hari Kamis, belum lagi renungan pagi, itu saya ngomong ini terus nggak? Sampai menir nak kupingmu. Bener nggak? Halo, lu pikir aku ngomong mudah ngeperak gitu? Tapi kenapa susah sekali kau berubah? Saya menangisi jiwa-jiwa apalagi yang sudah ikut saya lama. Bukan tambah baik. Ikut saya lama bukan tambah benar. Ikut saya lama malah tambah gak karu-karuan hidupnya. Makanya jaga ini. Ini loh, dijaga saudaraku. Gak usah banyak omong. Ngomong ini, ngomong itu, ngerumpi ini, ngerumpi itu. Itu kok gak pelayanan lagi? Itu tidak mengurangi keselamatanmu, guys. Sekarang pertanyaannya, kamu sudah pelayanan maksimal belum buat Tuhan? Saya sedih, saudaraku. Saya ngomong ini bukan mau apa. I love you all. I love you all. Jangan nanti mati kita tidak ketemu. Jadi tindakan iman, saudaraku. Kalau kau berani menukarkan segala sesuatunya, kau bisa bertanya begini, apalagi yang aku cari di hidup ini Tuhan? Yang aku cari adalah puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Pada suatu hari nanti, aku berjumpa dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Aku bersama-sama dengan Dia, melayani Bapa di dalam kehormatan yang tinggi. Hari ini kau punya kehormatan, yes. Kau punya harta, kau punya kekayaan, kau punya bisnis, kau punya prestasi. Betul. Tetapi kalau dengan semuanya itu kau tenggelam, kau bahaya, saudaraku. Maka kita harus mengenal diri kita. Setiap kesombongan di dalam dirimu, kau yang tahu, saudaraku. Kadang tidak terucap, tapi tingkah lakumu sombong. Angkuh. Orang yang sombong itu pun ketika dengar firman pun dia sombong. Dia tolak firman itu. Dia duduk tapi dia nggak mau dengar. Kalau nggak mau dengar jangan datang. Hormati firman itu. Karena itu Tuhan sendiri yang berbicara melalui hambanya. Kalau engkau tidak mau dengar, jangan datang. Saya katakan ini, saudaraku. Karena saya bertanggung jawab membawa kalian semua ke langit baru, bumi baru. Dengan faith yang benar. Karena ibadah itu bukan hiruk pikuk konser. Saya ngomong itu berkali-kali. Beda. Entertain dengan worship itu beda. Kerasa, tahu nggak? Maka jadilah true worshiper dalam hidupmu. Dengan kau bertindak seakan-akan engkau, aku mau menyongsong langit baru, bumi baruku. Aku mau menyongsong kebangkitanku suatu hari nanti bersama dengan Yesus. Dimulai dari hari ini. Maka jangan tenggelam dengan puji-pujian dan keagungan yang kau miliki di dunia ini, saudaraku. Surat Petrus juga berkata begini, saudaraku. Orang-orang yang benar-benar telah melepaskan dirinya dan rela menderita untuk Tuhan, itu adalah ekspresi iman seseorang. Anda berani nggak? Udah nggak usah ngelepasin harta dulu deh, berat banget itu. Ngelepasin harga diri dulu deh. Ketika engkau disakiti, kau berani nggak minta maaf duluan? Halo? Udah nggak usah sama pastornya dulu deh, nggak usah sama orang lain, sama suamimu dulu. Apalagi cewek-cewek itu kalau udah ngambek, pegang guling, suaminya yang
Yang udah toh sorry. Nah, iya kan? Ya enggak? Tambah. Apa kamu udah tidur luar kamu? Nah, iya. Ya, di sini nggak ada ya. Berani nggak saudaraku? Mengampuni dulu. Maafkan aku. Kalau orang itu dimaafkan, loh saya begitu saudaraku. Saya dengar pendeta-pendeta di luar sana, maafkan aku kalau aku salah. Saya ulang tahun aja nggak mau nyelamatin. Oh ya udah. Tapi I did. Kan enak tuh begitu. Berarti kau sedang melakukan tindakan iman. Aku mengampunimu karena bukan aku membutuhkanmu atau ngemis sama kamu, enggak. Tapi aku membutuhkan Tuhanku. Melalui aku mengampunimu, aku melakukan firman, aku melakukan apa yang menjadi pikiran perasaan Tuhan. Selain daripada aku mau untuk langit baru, bumi baru, siapa tahu dengan aku mengampunimu, aku mengulurkan tanganku, kau bisa berubah melalui hidupku. Amin. Itu tidak gampang, tapi prakteklah dari hal kecil. Suara kebenaran itu hanya itu kok, saudaraku. Tidak ada yang lain. Saya tutup dengan satu kalimat. Iman itu barter. Amin. Iman itu barter. Katakan bersama dengan saya. Iman itu barter. 1 Petrus 1 ayat 8-9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Berikan tepuk tanganmu untuk Tuhan. Anda diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Jadi pelayan Tuhan yang strong. Kamu diinjek-injek orang kayak apapun, orang kuat apapun nginjek kamu, kau punya Tuhan yang kuat. Maka dari itu saya mau ajak kalian semua di sini pagi hari ini, sisan-sisanan, pelayananlah yang benar. Trust dengan gembalamu. Lakukan bagianmu. Kalau kau lakukan bagianmu, kau bukan melakukan untuk saya, kau lakukan untuk hidup kekalmu sendiri. Kau lakukan semua untuk kepentinganmu sendiri. Suatu hari nanti di langit baru, bumi baru. Bukan buat saya. Amin. Sekali lagi, berikan tepuk tanganmu yang terbaik. Yuk, bagi berdiri.